Halo. Nah, kan Halo enak nih Kak, ngomongnya. Ya, halo, selamat malam. Kak Vanastor, Islam atau shalom Kristen? Kak. Shalom, shalom. Islam Saya atau Kristen Kristen? Kak, Puji Tuhan. saya Ada yang mau Kristen. ditanyakan? Saya mau nanya nih Kak tentang Tritunggal Kak. Boleh, boleh, boleh. Bisa Apa yang digambarkan nggak Kak analoginya Kak? Bapa, Anak, dan Roh Kudus Kak. Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Nah, ini sebenarnya Ibu udah tahu ini Tritunggal nih kayaknya. Ini maksud berarti kan itu dalam satu kesatuan ya, bener ya? Allah itu memang cuma satu. Tritunggal itu memang satu. Tritunggal itu adalah satu Allah. Berarti nggak ada yang tertinggi ataupun yang rendah gitu ya? Nggak ada. Setara ya? Setara. Ya, di dalam Filipi 2 ayat 6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi, kesetaraan itu tidak dipertahankan sang firman ini. Berarti pada mulanya firman ini atau anak ini setara dengan sang Bapa dan setara dengan Roh Kudus. Jadi Tritunggal itu satu Allah, yaitu Bapa. Bapa punya firman sehingga berfirman, punya roh sehingga dia bisa menghidupkan. Itu Tritunggal itu seperti itu, simpelnya. Tapi kan kita kadang kalau menjelaskan ke yang non kita gitu kan Kak, agak mereka susah untuk menangkap gitu Kak. Oke. Jadi gini, fokus utama kita adalah gini. Kalau bicara Tritunggal, maka fokus kita adalah kepada kodrat Allah atau hakikat Allah. Kita tidak bicara kemanusiaan Yesus, tetapi kita bicara tentang firman. Karena firman itu satu di dalam Allah Bapa. Gitu. Jadi fokuskan dulu kalau bicara tentang Tritunggal itu bicara tentang Allah. Yang adalah Bapa, yang punya firman dan punya roh. Kalau kita udah sampai di sini, kita itu akan lebih sangat paham tentang Tritunggal. Bahwa selama ini mereka salah paham mengira Allah kita itu ada 3. Allah kita itu cuma ada 1. Iya. Allah kita punya firman, ya kan? Punya roh. Jadi yang disebut Allah itu adalah Bapa, Anak Allah atau firman Allah, bukan Allah firman ya. Tapi firman Allah dan roh Allah, bukan Allah roh. Mereka selalu mengira Allah roh dengan roh Allah itu sama. Kayak kita kasih contoh ya Kak Fana ya. Kak Fana ini manusia. Ya. Oke, 1 ya. Ya. Suara kakak dikatakan manusia suara atau suara manusia? Suara manusia. Suara manusia, ya. Iya. Roh kakak atau nafas kakak dikatakan nafas manusia atau manusia nafas? Nafas manusia. Nafas manusia. Tidak pernah dibilang manusia nafas kan? Ya. Kalau sempat dibilang badan manusia, manusia badan, manusia roh, manusia nafas, manusia suara, ini kan jadi 3 manusia jatuhnya. Karena disebut manusia badan, manusia suara, manusia roh. Tapi yang benar adalah manusia, suara manusia, dan nafas manusia. Maka manusianya itu cuma satu manusia yang bernafas dan bersuara. Kakak ini sebenarnya sudah menjadi unit dari Tritunggal. Kenapa disebut Tri? Karena realita ini beda. Realita Bapa dengan realita keberadaan ya, keberadaan Bapa dengan keberadaan firman ini berbeda. Coba, badan kakak berbeda nggak dengan suara kakak? Berbeda. Beda, makanya dikatakan suara kakak itu realita, badan kakak realita. Realita yang berbeda. Oke, dengan nafas kakak, berbeda nggak dengan suara kakak? Iya berbeda. Beda, karena nafas kakak kan nggak seperti frekuensi yang kita dengar di sini kan, gelombang. Nah, inilah dikatakan 3 realita berbeda dalam satu hakikat manusia. Namanya Kak Fana. Demikian Allah, 3 realita, yaitu firman, realita roh, ini 3-tiganya berbeda, namun dalam satu hakikat Allah. Inilah yang kita sebut dengan Tritunggal. 3 realita konkret dalam satu hakikat
Allah. Allah Berarti Tritunggal. 3 pribadi ya jadi jatuhnya. Bukan. Kita tidak menyebutnya 3 pribadi. Enggak ya? Enggak, realita. Karena realita belum tentu pribadi. Betul nggak? Terang disebut pribadi nggak? Enggak. Realita. Maka saya tidak pernah menggunakan diksi 3 pribadi. Kalau kita sebut 3 pribadi atau personae, orang mengira kakak, saya, sama si Agatha yang lain itu diikat jadi satu. Itu 3 pribadi. Orang selalu memahami itu seperti itu. Makanya orang mengatakan 3 Allah. Bukan. Tapi 3 kan, keberadaan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu dong. Oh, ini salah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ya sama. Berarti manusia badan, manusia suara, manusia roh dong. Kan tadi saya bilang nggak gitu. Allah Bapa, firman Allah atau anak Allah sama roh Allah. Jangan dibalik. Kan tadi Allah Bapa, Allah Anak nggak ada. Adanya anak Allah. Cari aja di Alkitab. Nggak ada Allah Anak disebut. Anak Allah atau firman Allah. Roh Allah, nggak ada Allah roh. Nggak ada. Iya. Nah, Tuh, itu dipisahin dulu. Paham sampai kayak ada nyanyinya Allah Roh Kudus itu gimana ya? ini Ada pujian-pujian tuh. itu makanya pujiannya Belum salah ada di dalam pujiannya. Mazmur. Oke, itu pujian yang salah. Saya katakan itu pujian yang salah. Makanya kita itu lihatnya patokannya adalah Mazmur. Kalau mau memuji Allah itu di Mazmur aja. Nggak pernah ada di Alkitab dikatakan Allah roh. Kalau Allah adalah roh, ada merujuk kepada hakikatnya yang adalah tak terselami atau goib. Allah adalah roh gitu. Tapi Allah roh nggak ada. Yang ada roh Allah. Iya, Roh Allah ya. Maksudku Ya, yang Roh Allah seperti bukan kan ada Allah pujian-pujian, Roh. Kak. Kenapa? Kan ada pujian kita kan yang Allah Roh Kudus penuhi kami. Itu kan benar ya Nian tuh. Iman kita bukan dari nyanyian. Itu aja udah salah. Roh Allah. Maksud kan pasti pujian itu kan dari Alkitab dong. Alkitabnya nggak ada menulis itu. Itu bukan pujian dari Alkitab, dari setan. Karena tidak ada. Kakak boleh cek. Di sini nggak ada dikatakan Allah roh. Roh Allah yang ada. Cari aja kalau Ya, nggak. Roh Allah. Ya. Jadi jangan dibilang itu dari Alkitab. Jangan. Itu tidak dari Alkitab. Itu dari pikiran orang. Itu pujian manusia itu. Manusia yang menciptakan pujian itu. Ya, jangan dibilang itu dari Berdasarkan Alkitab. Alkitab. Tapi kan berdasarkan Alkitab dong itu. Alkitab tidak ada menuliskan Allah roh. Alkitab menulisnya roh Allah. Cari aja kalau nggak percaya. Cek. Nggak ada itu. Dan kita, Kak, iman kita bukan dari pujian. Iman kita dari pemberitaan para nabi dan para rasul. Seperti itu. Jadi Alkitab itu tidak ada menulis seperti itu. Yang mengatakan itu dari Alkitab. Ya boleh comot-comot kata, tapi diputer-puter. Ya toh? Nah itu salah. Gitu kakak. Ada lagi? Iya, coba ya kita kalau kita baca ya. Kalau kita baca Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku hidup. Nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ayub aja nggak pernah bilang Allah roh. Nggak ada. Roh Allah. Itu Ayub. Di dalam kitab perjanjian baru. Roh Allah. Selalu dikatakan roh Allah. Di dalam kejadian ya, roh Allah melayang-layang. Mana ada dibilang Allah roh melayang-layang di samudra. Ya. Kejadian 1. Nah itu kacau. Yang bikin lagu itu. Tahu, Kak. Ya, kalau yang bikin lagu itu kalau deket sama aku giniin deh. Ya, Gitu maksudnya ya. kan ada pujian, tapi nggak semua pujian rohani itu Itu baik bukan ya, dasar untuk iman kita. ikuti pujiannya ya. Itu bukan dasar iman kita. Jangan beriman kepada lagu. Berimannya kepada pemberitaan para nabi dan para rasul. Bukan beriman, memang. Terus ini Kak, kalau kita diibaratkan gereja itu sebagai mempelai wanitanya tuh gimana Kak ya? Bisa Betul. dikasih ini Kak? Betul. Pandangan. Gereja itu adalah mempelai wanita dan Allah itu adalah mempelai laki-laki. Kalau kita lihat dari zaman perjanjian lama, bangsa Israel sebelum menjadi gereja, karena gereja ini adalah pemenuhan dari nubuatan Israel. Ya, Matius 21 ayat 43 dikatakan ya.
kerajaan akan diambil daripadamu dan akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang menghasilkan buah. Itulah gereja. Jadi dari Israel ke gereja. Dulu di zaman Perjanjian Lama sudah dikatakan bahwa bangsa Israel itu adalah mempelai wanita. Kalau kakak baca di dalam Kidung Agung atau Mazmur, ya, Putri Sion atau Israel itu disebut mempelai wanita dan Allah itu mempelai laki-laki. Kenapa dikatakan mempelai? Ya karena ketika Allah menyatu dengan manusia, itulah yang dinamakan kawin, perkawinan. Makanya Allah selalu menempatkan dirinya, jangan engkau berzina hai Israel, engkau telah berzina dengan ilah lain. Karena Allah itu cemburu. Karena Allah itu menempatkan dirinya itu sebagai pasangannya manusia, bangsa Israel saat itu. Makanya dikatakan ada bangsa Israel saat dia menyembah berhala, dia dikatakan berzina. Kenapa dia berzina? Karena Allah menikahkan dirinya dengan manusia atau menyatukan, memanunggalkan dirinya dengan Allah. Demikian gereja dengan Sang Kristus. Kristus adalah kepala, kita adalah tubuh. Kristus adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai wanita. Kakak kalau baca di dalam Matius dikatakan, hal kerajaan sorga adalah seumpama mempelai wanita, 5 gadis bijak dan 5 gadis bijaksana yang menantikan mempelai prianya. Nah itu 5 gadis bijaksana itulah yang dimaksud dengan gereja. Dan Yesus Kristus ketika dia datang secara tiba-tiba, dialah mempelai lakinya. Jadi hal kerajaan sorga, perkawinan anak domba atau kerajaan sorga, itu adalah menyatunya Allah dengan gerejanya. Jadi tentang hal itu nggak apa-apa, sah-sah aja. Lagi. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, aku deh Kak, itu aja. Ya, Tuhan memberkati Kak Fana. Shalom. Shalom. Gitu ya. Waduh, umat Tartarus kepanasan di bawah. Kristus saja nggak mengakui agama Kristen. Kristen bukan agama. Kristen itu orangnya. Kristen itu adalah murid-murid Yesus. Ajaran Yesus lah yang disebut agama. Itu. Memangnya kamu ngerti iman Kristen? Tartarus itu siapa, Kak? Tartarus itu adalah keberadaan orang-orang yang dihakimi Allah dan tidak pernah keluar dari sana. Gelap. Jadi Tartarus itu adalah Maghrib. Maghrib menuju terang. Nah, kan? Tahu ya. Makanya lu jangan maghrib. Kalau lu oten lu jangan maghrib. Pakai dong lampu sorot lu. Lampu stadion ambil kakak. Lampu. Gitu. Ini lagi Tartarus saus. Itu saus tartar. Maghrib, ya kan? Berani naik yang 7? Gak berani naik? Boleh kakak. Ini masalahnya kalian ini cuman jadi, ya inilah ya, namanya juga maghrib ya kan. Maghrib itu cuman bisa tulisan doang, tapi nggak berani naik. Kakak. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nggak kayak gitu. Bukan. Allah Bapa, Roh Kudus, Roh Allah dan Anak Allah. Gitu kan. Bikin bodoh orang ngomong nggak masuk akal. Ngomong nggak masuk akal. Nggak masuk akal gimana? Gak usah ribet-ribet. Ngomong nggak masuk akal. Kalau nggak masuk, masukkan ke akalmu. Simple loh. Kalau nggak masuk rumah, masukkan ke rumah. Ya ampun, gitu aja repot. Nggak masuk akal. Ini masukin lah, makanya dibuka dulu tutup botolnya.
nggak dibuka gimana mau masuk sayang? Iyalah. Kita naikkan dulu lah ya. Mudah-mudahan ini ada lampunya. Halo? Mana ini? Tapi berputar-putar, aku bingung sendiri. Kalian nggak sih sama lagu ini? Tapi berputar-putar, aku bingung sendiri. Kalian tahu nggak siapa yang suka muter-muter dan bingung? Pernah ngeh nggak? Ini Titu ini ya, Titu ini nyindir secara terang-terangan dan belak-belakan. Berputar-putar, aku bingung sendiri. Yang suka bingung itu siapa? Yang suka muter siapa? Aku pusing. Lampu gagak.